Salam serba laris. Saya Irwan Permata. Kali ini masih di channel YouTube Serba Laris. Kita akan buka seputar bahasan tentang dunia fotografi. Serba-serbi fotografi apa saja, apalagi bagi pemula atau yang hobi jepret foto, capture foto. Yuk ikuti terus video ini, pasti bagus buat kalian. Buat kalian semua yang suka fotografi, apalagi yang punya kamera seperti ini, DSLR atau kamera yang sejenis tipe ini, bagaimana cara mengoperasikannya dengan mudah? Saya akan bedah dengan cara yang cepat dan mudah, supaya kalian jangan bingung bagaimana cara mengoperasikan atau setting kamera untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada materi kali ini saya ingin membawakan tentang bokeh ya, hasil jepretan foto yang bokeh atau deep of field. Oke, bagaimana caranya, settingnya seperti apa? Ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut tentang bedah fotografi, seperti biasa saya ditemani oleh rekan kerja saya, kameramen kita, Denny Cool. Itu dia orangnya. Oke, ikuti terus ya. Oke guys, apa saja yang dibutuhkan buat seorang pemula untuk bisa menjadi seorang profesional. Tapi hari ini kita mau bahasnya, kita speknya dipersempit ya, tentang bokeh ya, jepretannya atau gambarnya blur. Gimana caranya supaya gambarnya blur atau deep of field yang bisa dikenal. Kita mulai dulu dengan mengerti dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan ilmunya untuk fotografi. Baik, yang pertama adalah kita harus tahu dengan, sering orang bilang dengan exposure triangle, yaitu segitiga exposure. Banyak ya bela-belaannya, shutter speednya, aperture-nya, atau ISO-nya. Kita bahas sedikit aja ya, nanti di bahasan berikut baru akan saya detail. Kali ini kita sedikit aja. Shutter speed, sederhana aja, ilmu sedikitnya adalah kecepatan kamera untuk menangkap cahaya. Itu ukurannya detik, dari berapa, 1/10 atau 1/5 sampai 1/1000, 1/2500 tergantung jenis kameranya ya. Kalau di sini adalah semakin kecil shutter speed ya, 1/10, 1/5, 1/3 sekian detik, semakin lamban tapi semakin cerah dan terang. Tapi sebaliknya, ketika dibutuhkan shutter speed yang cepat untuk pergerakan-pergerakan detail yang cepat, kita harus sepernya lebih banyakin, misalkan untuk levitasi atau untuk supaya air jalan arus kelihatan bagus, atau long exposure, itu dibutuhkan shutter speed yang besar, 1/250 sampai 1/1000 sampai 1/sekian ya. Itu untuk foto-foto di malam hari misalnya, Milky Way dan segalanya, itu butuh shutter speed yang besar. Itu shutter speed ya. Jadi intinya setiap kali pergerakan yang cepat Anda mau liput berita tetap, atau mau ngikutin gerakan orang, atau mau moto-moto model, harus shutter speednya besar, nggak bisa shutter speed kecil. Baik, oke. Ternyata ketika shutter speed dinaikkan, harus diimbangi dengan apa? Dengan pencahayaan yang lain, yaitu ISO, sensitivitas kamera untuk menangkap cahaya, itu ISO. Jadi kalau kita misalnya di ruang seperti ini, pakai aja ISO-nya yang 100 atau ASA ya, ISO atau ASA ya, 100 bisa 200, atau ketika kapan ISO dinaik turunkan ketika minim cahaya, atau shutter speed sudah kecil banget tapi masih juga gelap, atau aperture udah gede banget, udah 1,8 tapi masih juga kurang jelas si objeknya atau landscape-nya, pemandangannya, maka ISO-nya harus dinaikkan, dengan otomatis harus kita naikkan. Oke, ISO dinaikkan berarti naik jadi ISO 200, 400, 800, 1600 atau 2600, bebas, tergantung kamera masing-masing dan merek kamera masing-masing. Tapi resikonya katanya menaikkan ISO tambah noise gambarnya. Jangan takut guys, sekarang udah banyak di Photoshop atau dengan cara apalagi untuk editing. Lagian sekarang, zaman sekarang, kamera sekarang sudah diperlengkapi dengan ISO besar yang nggak noise. Contohnya saya pakai hari ini adalah Canon 750D. Ini walaupun saya pakai ISO gede 3200 sampai 6000 sekalipun saya edit nggak pernah noise. Don't worry, be happy. Jadi naikkan ISO sesuai dengan kebutuhan cahaya. Seperti sekarang ini di luar, kita nggak usah ukur lah white balance-nya, nggak usah.
Jadi ISO. Shutter speed bergerak, ISO pasti bergerak. Yang terakhir adalah aperture. Ini di tengah-tengah. Aperture berkaitan dengan lensanya. Setiap punya lensa apa, hari ini saya pakai lensa kit ya, karena saya nggak ada, hari ini nggak bawa lensa-lensa yang lain, hanya bawa lensa kit. Jadi bagaimana caranya dengan lensa kit bisa kita maksimalkan untuk bisa hasil jepret atau mengcapture gambar dengan baik. Caranya adalah, kalau dengan aperture adalah besarnya bukaan lensa menangkap cahaya, itu aperture. Jadi seberapa bagus aperture, harus berapa ukurannya. Kalau aperture kebalikannya disebutnya, semakin besar aperture yaitu semakin kecil angkanya, yang dikasih inisial dengan kata F. F 1,8, F 2,8. Seperti saya ada F-nya di kamera kit ini. Kit ini udah bawaan ya, sudah bawaannya dari kamera ini, lensa kit. Jadi ini cuman sampai dengan 5,6 ya, 5,6 saja aperture-nya. Paling tinggi ya 4. Terbalik ya, kalau aperture semakin kecil hurufnya, angkanya semakin disebut besar. Oke, itu kebalikan. Kalau shutter speed dan ISO enggak sama sekali. Ikuti terus video saya. Gua sederhanain ya, sebelum kita mulai jepret atau capture fotonya, take the photo. Jadi sekali lagi, shutter speed adalah kecepatan ya, kecepatan yang dibutuhkan kita untuk pergerakan kita capture foto, itu shutter speed. Jadi berapapun shutter speednya harus Anda atur. Yang kedua adalah ISO. ISO adalah dibutuhkan sederhananya aja. Kalau di luar ruangan pasti ISO-nya kecil aja, 100 sampai 400, kecuali gelap 800. Kalau dalam ruangan bisa 1600 dan 3200 gitu ya ISO. Jadi tetap harus di setup tuh, di setup ISO sama shutter speed. Kalau aperture adalah bukaan lensanya harus diatur jarak objek. Jarak objeknya harus diatur, membutuhkan detail seperti apa tuh di aperture. Oke, kita segera mau setting ya, cara mengcapture foto seperti apa. Oke guys, sekarang gimana setting di kameranya? Yuk kita praktekin. Pertama, ini ada mode-mode, kita nggak bahas ya. Kita tetap pakai mode M aja, karena untuk bergerak menjadi seorang profesional kita harus pakai mode manual. Oke, sini kita pakai M, kita langsung on. Kita lihat di screen, ketemu ya, tampilannya seperti ini. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada shutter speed, ada aperture, ada ISO. Oke, nanti kita mau atur dulu nih. Ini berarti 1/30 shutter speednya. Ini adalah modenya manual. Apalagi harus diatur di sini, white balance-nya nggak usah diatur, pakai AWB aja, automatic white balance. Oke, pakai automatic aja. Oke, seperti ini, meteringnya yang lain semua seperti ini aja udah. MF pakainya. Oke. Nah, di sini kita harus atur lagi. Kalau kita mau pakai manual, ini harus pakai MF. Kalau pakai automatic begini, ke AF ya posisinya. Ini kalau ke MF karena kita pakai manual. Ini ada stabilizernya, bagus ya lensanya, jadi kita on. Jadi mengatur gerakan, takut-takut terjadi shaky. Oke, bergerak jadi blur gara-gara pergerakan. Oke, apa aja yang harus kita ketahui? Kalau kita tekan lagi, kali ini kita mau foto landscape ya. Kita lihat ya, ini terlalu cerah. Oke, terlalu over exposure. Jadi harus kita apakan pertama kali. Ini 100 udah paling rendah ya. Lebih dari 100 adalah automatic. Tampilannya kita tekan, ada shutter speed, ada aperture, ada meteringnya, ada ISO-nya. Oke, kita lihat di depan ya, landscape kita, pemandangan kita. Kalau kita mau capture, ternyata cahayanya terlalu berlebihan ya, atau over exposure. Jadi harus kita kurangkan. Mana yang pertama dikurangkan? Kita jangan kurangin ISO, karena ISO sudah bagus posisi 100 di outdoor, luar ruangan, karena cukup cahayanya ya. Nah, tadi juga cukup. Kita perbesar shutter speednya. 40, 50. Nah, ternyata di 60 udah indah ya, udah bagus ya. Oke, ini kita bisa jepret nih. Kita tekan langsung ya, shutter kita ya, tombol shutter kita tekan. Nah, seperti ini. Ini akan muncul di layar seperti ini. Shutter speed 1/60 detik, aperture dan ISO 100, aperture 5,6. Oke, seperti itu ya. Kita take sekali lagi ya. Oke, kita tekan lagi ya tombol ini. Kita mau take sebelah sana misalkan. Nah, ini ya. Kalau dirasa ini sudah cukup, kita bisa take. 3, kalau kita kurang nyaman, kita atur-atur ring kecil ini.
Ini ring kecil untuk ngatur prepositionnya biar lebih presisi ya. Nah ini kayaknya udah pas ya, tinggal kita jepret. Oke. Nah kita cek di sini ada shutter speed tetap 1/60, aperture-nya tetap 5,6, ISO-nya tetap 100. Dari mana aperture 5,6? Bagaimana cara mengatur-ngatur ini untuk dirubah? Kita tekan yang ini. Nah ini untuk mengatur ISO-nya. Oke, kalau oke, shutternya, tombol shutternya kita tekan. Oke, berarti 100 kita pakai. Tekan lagi ini. Kalau kita ingin ngatur, geser pakai ini ya. Nah ini geser. Kalau kita ingin mengatur aperture-nya, kita jalan pakai ini. Oke. Nah, ini adjustable-nya kita bisa rubah-rubah di sini. Ternyata bisa sampai 4,0 aperture-nya ya. Kita atur 5,6 saja cukup. Oke. Tekan tombol shutter. Berarti sebagai enter ya. Untuk ngatur yang lain lagi, tekan ini lagi. Oke, pindahkan dengan ini. Ini untuk ngatur shutter speed-nya. Mau berapa? Tuh, 1/60 berubah, 60, 100, 80, terserah ya. Kita atur. Atau nanti kita atur saat kita mau meng-capture saja. Nggak usah ngatur dari tampilan layar ini, boleh. Oke. Semua bisa diatur di sini ya. Sini bisa tinggal kita arahkan ke bawah, kemana saya semua ya. Ngatur meteringnya, ngatur semuanya bisa kita atur dari sini ya. Kita pindahkan ini, tombol ini ada artinya ya. Untuk kursor ya. Oke. Baik, kalau kita ingin langsung ke gambar aslinya, pemandangannya, kita langsung tekan ini. Dia langsung kontak ke pemandangan. Oke. Nah, kita sekarang mau bagaimana caranya kita ambil gambar kita tapi bokeh. Kita harus ada objeknya. Yuk kita cari objeknya dulu yuk. Oke. Oke, kita atur seperti tadi ya. Kalau shutter speed, aperture sama ISO udah kita atur. Kita nyalakan ya. Ini di depan kita ada objek ya. Kita ambil buah sembarang aja ya. Nah ini udah kelihatan ya, bokeh ya. Dari mana? Kita harus pentokin ini. Si lensa kita di posisi habis di 18 mm. Oke. Ini 18 sampai 55 mm. Pokoknya kita pentokin aja. Oke, lensanya oke. Kita setting. Oke. Kita atur si ring halusnya. Dirasa cukup, kita bisa capture, tembak ya. Oke, kita cek gambar kita di posisi shutter speed 1/50, aperture 5,6 dan ISO 100. Oke, lihat ya, bokeh ya. Kita cari yang belakangnya lain ya. Oke, sekarang kita mau take yang kedua ya, backgroundnya atau di belakang si objek kita. Jelas ya, kita harus dekat dengan objek, sedangkan objek kepada background harus jauh. Udah pasti bokeh, walaupun lensa kita adalah lensa kit atau lensa standar bawaannya daripada kamera ini ketika Anda membeli. Oke, nggak ngaruh. Jadi Anda nggak perlu takut harus punya aperture yang besar 1,8 atau 2,8, nggak perlu. Dengan lensa kit Anda sudah bisa bekerja untuk cari foto bokeh atau depth of field. Oke, kita lihat, perhatikan ya. Sudah bokeh banget ya. Kita mengatur bokeh enggaknya bisa atur dari ring kecil kita. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah bagus nih. Dengan aperture 5,6, 100 ISO-nya 40. Kalau kita mau gelapin ya gelapin aja begini. Oke, tapi dirasa nih udah cukup ya, 50 itu bagus ya. Take. Bagus jadinya. Oke, kita foto lagi ya, kita perkecil ya. Nah, kita nyalain lagi, kita kecilkan shutter speednya, gambarnya lebih terang. Oke, kita cek. Duh, dengan shutter speed 1/40, aperture 5,6 dan ISO 100, geser ya yang tadi ya. Nah ini kalau shutter speednya 1/50, berarti lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang tadi ya, 1/40. Itu adalah taste setiap orang. Jadi dalam dunia fotografi harus ada yang namanya taste. Oke, dalam dunia fotografi ini perlunya adalah feeling touch.
Tes kita harus bagus. Semua foto, semua yang kita capture akan baik adanya tergantung bagaimana kita mempola kamera kita dengan setup yang benar sehingga mendapatkan hasil foto yang good coloring, good picture, dan juga good take the capture. Oke? Jadi gimana caranya lagi, nanti kita cari momen yang lain ya, yang kira-kira ini orang ya. Ini kan objeknya sekarang pakai benda ya, seadanya di lapangan. Kita cek ini ada yang nonton banyak ya. Kita mau panggil salah satu di antara mereka ya, biar jadi model ya. Oke? Ya, kamu yang pakai baju kalem. Ini baju merah. Lewat sini ya.